Pak Yu. Kali ini perihal FMOTM. Tahu nggak tuh para warga? FMOTM bukan radio ya, tadi disangka radio lagi, sinyal FM bukan. FMOTM itu fakir miskin dan orang tidak mampu. Nah, apalagi di tengah pandemi kayak gini kan. PPKM, waduh tuh pedagang-pedagang apa ya, di berita isinya butuh banget nih, pemasukan saya dari mana ini gitu. Nah, jadi nih FMOTM ini Pak Yu sebenarnya fungsinya tuh untuk apa sih? FMOTM itu program pemerintah dalam hal pemutahiran data untuk fakir miskin dan orang-orang tidak mampu. Jadi itu kayak bantuan lah ya, bantuan gitu, betul Pak Yu? Ujung-ujungnya ke sana. Ujungnya ke sana. Oke, tadi fungsinya itu kurang lebih untuk bantuan fakir miskin dan orang-orang tidak mampu. Pertanyaan berikutnya, boleh di ini dulu? Ya. Fungsinya udah, ngarahnya ke bantuan dana kurang lebih ya. Nah sekarang manfaatnya itu sendiri apa sih Pak Yosi FMOTM ini? Manfaatnya supaya pemerintah tuh tahu warga-warga yang kurang mampu itu berapa dan di mana aja. Pemerintah bukan Tuhan ya yang maha tahu. Ali nujum iya, kali gitu Ali deh. nujum. Orang miskin di mana, orang susah di mana, di Jakarta kan nggak tahu juga. Benar. Maka itu dia butuh satu wadah data dalam istilahnya tuh DTKS, kumpul di situ semua orang-orang tidak mampu, fakir miskin untuk nyalurin bantuin pemerintah kayak bansos, BLT, PKH, KJP, lansia. Nah itu ngambilnya dari data situ. DTKS apaan Pak Yu? Apaan tuh? Apa pemirsa? DTKS apaan? DTKS apaan tuh? Ada pemirsa nanya tuh tadi. DTKS tuh kepanjangannya gue nggak tahu sebenarnya DTKS itu apa. Tapi kalau nyebut gue bisa. Oh iya, DTKS. Pokoknya Google aja. DTKS. PR buat para warga nih ya, DTKS tolong di searching di Google. Apa sih itu DTKS? Data terpadu kesejahteraan sosial. Oh, baru ingat. Iya. Berarti tadi Pak Yu di otaknya ngetik Google tuh. Langsung dari Google telepati tuh nyampe. Browsing otak gue. Luar biasa. Oke, itu tadi udah ya manfaatnya seperti itu tadi supaya si pemerintah ini tahu warga-warga mana yang membutuhkan bantuan gitu ya Pak Yu. Karena sekali lagi pemerintah kita itu bukan Tuhan dan bukan ahli nujum yang maha mengetahui gitu. Jadi si FMOTM ini sebenarnya yang bergerak itu pemerintah atau butuh peran serta warga juga nih? Sebenarnya pemerintah ngajak peran aktif warga supaya mendaftarkan sendiri secara online. Oh, gitu. Tapi pemerintah saat ini dibantu sama perangkat kerjanya mereka seperti RT, RW, ada juga mungkin partai politik yang saya tahu dia buka bantuan untuk menginput data warga ke FMOTM itu. Oh, jadi butuh support dari segala lapisan ya, dimulai dari warganya itu sendiri, RT, RW, kelurahan, dan masih banyak lagi lah. Berarti semuanya harus turut aktif tuh ya Pak Yo ya dalam mendukung program pemerintah si FMOTM ini ya. Iya, karena pemutahiran data dalam FMOTM ini yang sifatnya online itu tetap masih terkendala sama device warga yang kurang mumpuni atau mereka nggak tahu aksesnya kemana, masih gaptek. Berarti untuk di lapangannya itu sendiri paling kendala-kendalanya itu ya Pak Yo. Nanya dong Pak Yu. Pak Yo, ada warga yang mau nanya tuh. Ya silakan. Emangnya ada partai yang ikut bantu untuk FMOTM? Setahu saya Partai Solidaritas Indonesia sih ya, tahu saya. Oh, cuma itu doang Pak Yu ya? Yang saya tahu aja itu. Oke. Jadi ada turut serta dari partai-partai juga tuh para warga. Mungkin
di sekitar kalian ada partai-partai yang aktif untuk perihal si FMOTM ini, bisa dibantu sama mereka gitu. Iya, kasih jeda kan ya. Oke, tadi udah ya. Fungsinya udah, manfaatnya udah, kurang lebih itu mengacunya atau menujunya itu ke bantuan, ya kan? Iya. Nah, sekarang fakta lapangannya gimana nih Pak Yo nih? Apakah itu sudah berjalan mulus atau ada kendala-kendala? Ini kan online nih masalahnya. Balik lagi yang tadi Pak Yo singgung nih. Kalau online perkara warga device-nya nggak semuanya bisa. Iya. Terus juga nggak semuanya, misalkan kalau berbau-bau online kan pasti kan kendalanya internet segala macam, kuota nggak ada banyak Iya. gitu. Apakah itu udah berjalan dengan baik si FMOTM-nya atau ada kendala-kendala lain gitu? Gimana itu Pak? Ya sembari kita kipasin dah. Iya deh. Enak juga kipasin nih. Iya, bener. Kita sih nggak nemuin ya kendala-kendala yang lain, hal-hal teknis sebenarnya kita nggak temuin. Lebih besar di situ sih bro. Lebih besar di situ. Kalau sosialisasinya gimana Pak ya? Sosialisasinya udah kena belum ke semua lapisan? Semua warga udah tahu belum tuh untuk perihal si FMOTM ini, mereka harus daftar kemana? Terus juga mekanismenya gimana tuh? Yang Pak Yo lihat itu menurut sudut pandang dirimu gimana tuh? Iya, itu salah satu PR banget sih. PR banget sampai ya? saat ini dari kita zaman merdeka gitu sampai kayak sekarang sosialisasinya nggak bisa sampai ke warga gitu. Oh gitu ya. Jadi satu-satu namanya. Rakyatnya banyak. Iya sih, benar. Sosialisasinya pasti masih belum merata. Iya. Belum semua warga tahu. Paling kendalanya di situ ya Pak Yo ya. Iya. Kendalanya di situ. Balik lagi ke sosialisasi. Jadi tolong nih ya. Kalau udah dapet arahan dari atas, disebarkan merata. Turunin lagi, sebarkan lagi. Jangan sampai lupa, tolong para pejabat-pejabat ya di kelurahan, RT, RW, kasih tahu warganya. Biar yang butuh tuh bisa cepet dapat action nih. Nggak sampai masuk sosmed dulu. Wah, warga begini, PPKM begini, warga nggak dapat pemasukan. Repot, iya kan? Berita isi itu lagi. Bukan begitu Pak Yo? Setuju Pak Yo? Betul, tuh ya para warga yang udah nonton nih video, semoga, apa tuh FMOTM? Bisa daftar, buruan. Cari tahu tuh, ke RT, ke RW, buruan. Daftar. Iya enggak? Bukan gitu Pak Yo? Betul banget. Pak Yo nanya dong Pak Yo. Ada warga nanya, apaan warga? Emang semua bisa dapat Pak Yo? Tuh, semua bisa dapat nggak Pak Yo? Dapat apa dulu nih? Dapat Ya apa tuh? daftarnya, emang bisa semuanya daftar. Kalau daftar sih semuanya bisa aja, cuman FMOTM itu kan nge-link ke pajak ya. Kalau mungkin warga punya mobil, nggak bakalan bisa. Yang punya Ini mobil. buat fakir miskin dan orang tidak mampu aja. Sesuai tema, Betul. fakir miskin dan orang tidak mampu. Tapi ada tetangga saya nih Pak Yo, Apa itu? nggak bisa daftar katanya karena punya mobil, tapi dia nggak punya mobil. Gimana itu? Jadi nih sebenarnya tetangga ente punya mobil apa nggak punya mobil sih? Nih warga atuh muter-muter aja nih. Iya, waktu itu pernah sempet dipinjem datanya. Gimana tuh Pak Yo perkara begitu tuh? Jalan keluar gimana itu Pak Yo? Kalau untuk kayak gitu sih, si yang punya nama dicantumin di dalam pemilik mobil harus urus ke Dirjen Pajak dulu bro. Itu sih setahu gua. Begitu warga, udah jelas belum warga? Kalau misalkan ada yang istilahnya apa tuh ya, persoalan dukcapil atau apa gitu loh, jadi nggak bisa masuk datanya, gimana itu Pak Yo? Oh, mungkin kartu keluarganya tidak terdaftar di Dukcapil kali ya. Nah, Nah, karena untuk kelurahan sih bisa aja ngeluarin kartu keluarga saat itu kita bikin, kita ajuin, tetapi proses penginputan data ke Dukcapilnya memang butuh waktu sih bro. jadi harus lapor ke dukcapil itu ya, buat Iya. verifikasi ya. Iya betul bro, betul. Oke, makasih Pak Yo. Sama-sama. Baik, itu tadi udah ya, warga udah terjawab tuh ya pertanyaannya ya.
Tadi udah fungsi manfaat. Terus juga warga tadi udah ada yang nanya. Nah, FMOTM ini sendiri nih Pak Yoy, itu mekanisme pendaftaran dan syarat ketentuannya apa aja sih Pak Yoy? Supaya warga tuh bisa daftar. Oke, sebenarnya syarat daftarnya sih mudah ya. Kita masuk ke linknya punya Dinsos itu. Syaratnya cuma KTP, KK, sama nomor telepon, jangan lupa tuh. Nah, kalau yang udah punya mobil, namanya udah punya mobil, atau dia punya NJOP di atas 1M, nggak bakal bisa daftar, bro. Nggak mungkin juga orang miskin punya rumah di atas 1M. Iya, bener juga ya. Kayak kita aja orang susah deh. Kita yang ngipasnya masih pakai kipas rotan begini deh. Tuh, berarti mekanismenya sebenarnya persyaratannya itu gampang ya, cuman butuh tadi apa Pak Yo? KTP, KK, sama nomor telepon. Terus juga kalau buat yang punya mobil sama NJOP di atas 1M itu nggak bisa. Jadi sebetulnya sih fair ya kalau menurut saya ya untuk persyaratan seperti itu. Gitu para warga. Para warga mungkin yang sebelah sana ada pertanyaan? Pak Yo mau nanya dong Pak Yo. Yo, silakan. Itu katanya ada pertanyaan nggak boleh minum ini ya, kalau kita di rumah minumnya air mineral gitu yang bermerek nggak boleh kan? Apa lagi tuh? Kagak Udah boleh. Pak Yo. Kagak dapat bantuan tuh kalau minumnya air bermerek Nah, tuh. gimana itu Pak Yo? Emang ada sih pertanyaan kayak gitu. Kita di rumah tuh minum air bermerek apa enggak? Kalau kita minum air bermerek, ya nggak mungkin orang susah lah, bro. Iya bener. Paling kagak Kalau kayak isi gitu ulang kan lah ya. isi ulang, kurang Bener. meriah. Yang Rp4.000 Nah, dapat itu airnya dia. doang belum sampai galon. Ayo. Tapi kan kalau isi ulang boleh kan? Boleh isi ulang. Pan kagak ada mereknya isi ulang. Nah, kalau isi ulang bukan ada mereknya juga tuh. Pak Yo. Ya Gimana paling kagak itu? isi ulang dah, isi ulang Oh, masih gitu. boleh. Ah. Cuman kalau kayak gitu-gitu dari tim pemerintahnya sendiri ada survei nggak sih Pak Yu? Misalkan kalau kayak kita kan kalau ke bank itu kan mohon maaf ya ada kayak survei dulu rumahnya gimana sih, terus rekeningnya gimana sih, itu ada nggak sih hal-hal kayak gitu Pak Yu? Oh iya, jadi ini alur proses FMOTM ya. FMOTM, Pertama kita input data dulu. input data. Setelah input data, Dinsos ini akan cross check atau verifikasi ke Dukcapil. Kemudian dia akan cross check lagi ke Bapeda, Badan Pendapatan Daerah. Sampai terakhir dia akan adakan musyawarah di tingkat kelurahan untuk memverifikasi dan validasi data warga tersebut. Layak nggak nih terima Layak bantuan nggak, apa enggak? iya. Oh, jadi nggak serta merta datang gitu ya ke rumah yang ngeliat gitu apa gimana? Enggak kan? Dari pihak kelurahan nanti dari yang pihak akan kelurahan. survei. Oh tuh, jadi begitu tuh. Jangan tipu-tipu warga ya. Jangan seolah-olah kita butuh padahal ya kamarnya ada AC. Iya. Minumnya AEA. Iya. Minumnya mesti air isi ulang 4.000 perak atau enggak air sumur ya, direbus dulu. Jadi begitu warga. Paham ya? Sepanjang tadi kita bahas si FMOTM, kurang lebih secara garis besarnya seperti itu, fungsi manfaat, mekanisme, terus abis itu di lapangannya tuh seperti apa sih, kurang lebih seperti tadi yang udah disampaikan sama Pak Yu. Nah terakhir nih Pak Yu, Ya. kritik dan saran. Ya ini seru ini, kritik dan saran ini. Kira-kira apa itu Pak Yu? Kalau dari gue sih pengennya kalau bisa warga yang daftar kita diinformasiin nih ke warga. Kalau PKH tuh begini syaratnya. Kalau untuk lansia gini syaratnya. KJP begini syaratnya. Ini kan yang kita nggak tahu, kita daftar, entah kita nggak tahu apaan. Dapatnya apa nggak tahu BSD, gue. iya, apa dapat PKH, apa dapat yang lain-lain gitu. Karena jadi umumnya warga Jakarta ketika dia ngajuin
pengen dapat semuanya. Wah, BLT dia waduh, dapat, waduh. KJP dia dapat, Tapi boleh, PKH boleh, dia dapat. boleh begitu, Pak Yo. Apa mesti harus pilih atau gimana sih sebetulnya? Kalau Apa warga yang menentukan atau baiknya gimana itu sebetulnya sih? Kalau menurut gue sih ya biar pemerintah aja yang nentuin sih ya. Yang nentuin. Karena kalau untuk dapat semuanya kita lihat dulu orangnya. Jadi kurang lebih kayak butuh transparansi lah gitu ya Iya. ke warga ya. Ini warga kebagiannya yang mana gitu. Oh gitu. Transparansi itu harus dikasih tahu ke warga ini dapatnya apa, ya kan? Jadi dari pemerintah itu ya paling kritik dan sarannya. Tuh warga perlu digarisbawahi itu dapatnya yang mana. Itu karena sifatnya tuh kayak random gitu coy, ya kan? Masa ya kita dapet random nggak sesuai, ya kan? Kayak lotre dong ya. Hah? Kayak lotre. Gacha. Baiklah, demikian tadi komentar Pak Yo perihal FMOTM. Semoga dapat memberikan wawasan kepada para warga sekalian nih, FMOTM apaan sih? Terus juga, oh ternyata seperti itu, oh ternyata seperti ini, gitu loh. Semoga bermanfaat untuk kalian semua para warga. Terus juga jangan lupa nih, kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dibahas dan dikomentari oleh Pak Yo, boleh tulis di kolom komentar. Share, like, subscribe. Terima kasih. Komentar Pak Yo. Cus! Kan? Aku belum lengkap. Kayak aja. Jelas-jelas nih, Ngopi apa ngopi? Ngopi dong. Sudah. Ya.